Angin laut berhembus pelan di pesisir Banten. Kabut tipis menyelimuti pelabuhan. Tua yang sudah ratusan tahun menjadi saksi pertemuan para pedagang, perantau, dan pendekar. Pagi itu terasa berbeda. Perahu kayu dari arah timur perlahan merapat. Bukan perahu dagang, bukan pula rombongan nelayan. Di ujung perahu berdiri seorang lelaki bertubuh tegap. Sorot matanya tajam, wajahnya keras ditempa angin laut. Di pinggangnya tergantung sebilah celurit tua. Namanya Raden Surajaya. Ia datang bukan untuk mencari harta. Ia datang membawa sumpah. Di tengah kampung, kabar kedatangan pendekar itu cepat menyebar. Ki Wangsapaci Jawara yang dihormati seluruh Banten duduk bersila di pendopo sederhana. Wajahnya tenang, matanya terpejam. Ia bukan jawara yang haus pertarungan. Ia adalah penjaga tanah, penjaga martabat. Saat seorang murid melapor, "Ki, ada pendekar dari Madura menantang." Wangsapati membuka mata perlahan. Tak ada marah, tak ada takut. Hanya satu kalimat keluar dari bibirnya. Bawa dia ke alun-alun. Alun-alun desa dipenuhi warga. Tak ada sorak-sorai, hanya keheningan. Raden Surajaya berdiri tegak. Ki Wangsapati melangkah pelan mendekat. Dua lelaki berbeda tanah, tapi sama-sama membawa harga diri. "Aku datang menagih janji lama," ucap Surajaya tegas. "Janji siapa?" tanya Wangsapati tenang. "Janji darah. Leluhurku pernah kalah di tanah ini. Sumpah itu diwariskan padaku." Angin berdesir kencang. Wangsapati memandang langit sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, biarlah tanah ini yang menjadi saksi." Surajaya menceritakan kisah lama tentang seorang pendekar Madura yang tumbang dalam duel ratusan tahun silam. Konon sebelum mati, ia bersumpah, "Suatu hari keturunanku akan kembali." Bagi sebagian orang, itu hanya cerita. Tapi bagi keluarga Surajaya, itu adalah amanah. "Aku tak ingin perang," katanya pelan. "Tapi aku tak bisa pulang sebelum sumpah ini selesai." Wangsapati mengangguk. "Kalau begitu, kita selesaikan tanpa dendam." Langit mulai gelap. Angin semakin kencang. Golok Banten terhunus perlahan. Celurit Madura berkilat terkena cahaya sore. Tak ada teriakan, hanya satu langkah, dan tanah bergetar oleh benturan dua pusaka. Gerakan mereka cepat. "Teklaci, memacike." Golok berputar seperti kilat. Celurit menyambar seperti angin laut yang tajam. Warga menahan napas. Pertarungan berlangsung lama. Tak ada yang mundur. Luka mulai terlihat. Napas semakin berat. Hingga satu momen, golok Wangsapati berhenti tepat di leher Surajaya. Dan celurit Surajaya hampir menembus dada Wangsapati. Satu langkah lagi, dan darah akan mengalir. Tapi mereka berhenti. Karena di mata masing-masing, mereka tak melihat musuh. Mereka melihat kehormatan. Surajaya perlahan menurunkan celuritnya. "Jika aku membunuhmu, dendam akan diwariskan lagi." Wangsapati tersenyum tipis. "Dan jika aku membunuhmu, tanah ini tak akan pernah tenang." "Eng!" Kemudian Surajaya menusukkan celuritnya ke tanah. "Aku akhiri sumpah ini." Wangsapati ikut menancapkan goloknya di samping celurit. Kali ini, bukan siapa yang menang, tapi siapa yang cukup bijak menghentikan dendam. Warga bersorak lega. Sejak hari itu, pendekar Madura dan Jawara Banten bukan lagi dua kutub yang berseberangan. Mereka menjadi simbol bahwa Nusantara tidak dibangun dari permusuhan, melainkan dari keberanian mengakhiri kebencian. Kadang yang harus dikalahkan bukan orang di depan kita, melainkan api lama yang diwariskan tanpa kita fahami. Karena sejatinya, jawara sejati bukan yang paling kuat memukul, tapi yang paling kuat menahan diri